Nicholas masuk ke ruang makan seorang diri tanpa didampingi oleh Amira. Amira masih merasa tidak enak badan, lebih-lebih setelah pagi ini membuat tubuhnya menjadi semakin lemas. "Di mana istrimu, sayang?" tanya Natasha pada anaknya. "Amira sedang tidak enak badan, Mah. Jadi dia memutuskan untuk tetap beristirahat di kamarnya," terang Nicholas. "Kamu tidak membawanya ke dokter?" tanya Tony ikut mencemaskan keadaan menantunya. Amira bilang dia tidak mau, Pah. Padahal sudah sejak semalam dia merasakan badannya tidak nyaman dan mual muntah tanpa henti, jawab Nicholas untuk pertanyaan ayahnya. "Apakah menurut Mama dia ada masalah di lambungnya?" tanya Nicholas meminta pendapat ibunya. "Mual muntah. Apakah dia merasa semakin mual saat mencium bau-bauan?" selidik Natasha. "Iya, bagaimana Mama bisa tahu?" jawab Nicholas sambil menyeruput teh hangatnya. "Astaga Nicholas. Mungkin sebentar lagi kamu akan menjadi ayah. Amira hamil," seru Natasha sambil menangkupkan tangannya ke mulut. "Benarkah?" sahut Nicholas tak kalah girang. "Kita tak bisa memutuskan begitu saja, Mah," ujar Tony menyela pembicaraan yang sedang dilakukan oleh anak dan istrinya itu. "Amira harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisinya," kata Tony lagi pada Nicholas. "Ah, iya. Benar apa yang dikatakan oleh Papa. Aku membutuhkan dokter kandungan dan dokter anak untuk istri dan anakku," ujar Nicholas bersemangat sembari mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelpon tim dokter keluarganya. "Nico, kamu tidak butuh dokter anak sekarang. Saat ini kamu hanya butuh dokter kandungan untuk memeriksa keadaan Amira," kata Natasha melarang anaknya untuk berbuat lebih jauh lagi. "Benarkah?" Entah kenapa mendadak Nicholas menjadi bodoh saat berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Amira. "Telepon Dokter Tirta saja dulu, untuk memastikan kehamilan yang sedang dialami oleh Amira," titah Tony memerintahkan anaknya untuk menghubungi dokter keluarga mereka. "Baiklah." Nicholas sangat bersemangat untuk memanggil Dokter Tirta agar segera datang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Dokter Tirta sudah sampai di rumah Tony dan siap untuk memeriksa keadaan Amira di kamarnya. "Sayang, aku membawakan seorang dokter untukmu," seru Nicholas girang saat memasuki kamarnya. "Nicholas, bukankah aku sudah bilang padamu, aku baik-baik saja," kata Amira menolak kedatangan dokter yang dibawa oleh Nicholas. "Kamu harus diperiksa, sayang," kata Natasha yang juga ikut masuk bersama dengan Nicholas. "Mama, Papa, kenapa kalian berkumpul di sini?" tanya Amira yang terkejut saat mendapati mertuanya kini berada di kamarnya. "Kami hanya ingin mengetahui hasil dari pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Dokter Tirta kepadamu," jawab Natasha sambil tersenyum bahagia. "Hasil pemeriksaanku?" Amira mengerutkan keningnya, merasa tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Tak perlu menunggu lama, Dokter Tirta segera memeriksa tubuh Amira. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Dokter Tirta mengeluarkan sebuah alat tes kehamilan yang diberikan kepada Amira. "Silakan cek urin Anda, Nona," ujar Dokter Tirta sembari memberikan alat tes kehamilan pada Amira. Amira sedikit tertegun saat tiba-tiba diberikan sebuah alat tes kehamilan oleh dokter yang memeriksanya. "Ini untuk apa?" tanya Amira heran sambil menatap pada orang-orang di sekelilingnya. "Kami menduga ada kemungkinan kamu sedang hamil, Amira," jawab Nicholas tersenyum bahagia. Amira membelalakan matanya, merasa terkejut mendadak semua orang di sekelilingnya menyangka dirinya hamil. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, Amira tetap menuruti kemauan semua orang yang sedang mengharapkan kabar baik darinya. Perlahan Amira masuk ke dalam kamar mandi dan mengecek urinnya dengan alat tes kehamilan. Beberapa detik Amira menunggu alat tes kehamilan itu berproses. Ada perasaan gelisah,
Karena khawatir jika alat tes kehamilan di hadapannya menunjukkan hasil yang negatif, sedangkan semua orang sangat berharap jika hasilnya positif. Perlahan alat tes kehamilan di hadapan Amira mulai menunjukkan hasilnya. Tanda garis merah 2 berjajar menunjukkan jika Amira saat ini benar-benar sedang hamil anak Nicholas. Senyuman lebar serta merat menyembul di wajah Amira. Bergegas Amira keluar untuk menunjukkan hasil dari tes kehamilan yang baru saja dia lakukan. "Bagaimana hasilnya, Mira?" tanya Nicholas bergegas menghampiri istrinya. "Kamu sebentar lagi akan menjadi ayah, Nico," seru Amira girang. "Benarkah?" "Astaga, aku akan jadi seorang ayah karenamu, Amira," seru Nicholas tak kalah girang sambil memeluk tubuh istrinya. Lalu melepaskan pelukannya dan menunduk untuk mencium perut Amira yang masih rata. "Selamat datang anakku." "Mah, Pah. Lihatlah ada Nicholas Junior dalam perut Amira," teriak Nicholas menunjukkan pada ayah dan ibunya tentang kabar yang baru saja dia terima dari istrinya. Semua orang di dalam ruangan itu tampak bahagia, menyambut calon anggota baru dalam keluarga mereka. Seketika suasana kamar berubah menjadi penuh sukacita. "Selamat, Nico. Selalu ingat untuk menjaga Amira dan calon anak kalian," pesan Natasha. "Tuan, ada baiknya Anda membawa Nona Amira ke dokter kandungan, untuk memeriksakan kondisi Nona Amira dan calon bayinya," ujar Dokter Tirta menyarankan. "Baiklah, mari kita ke dokter kandungan saat ini juga," ujar Nicholas bersemangat. Nicholas yang begitu bersemangat, tak ingin mengulur waktu lagi untuk membawa Amira saat itu juga ke rumah sakit. Semua orang yang berada di kamar Nicholas kini sudah berpindah ke teras rumah dengan tujuan masing-masing. Nicholas dan Amira hendak pergi ke rumah sakit. Sedangkan Natasha dan Tony mengantarkan Dokter Tirta sampai ke teras rumah. "Hai, kalian sedang apa? Kenapa semua berkumpul di sini?" sapa Thomas yang baru saja keluar dari dalam rumah. "Sebentar lagi kamu akan memiliki keponakan, Tom," kata Nicholas memberitahukan kabar gembira yang sedang dia rasakan. "Benarkah? Tidak sia-sia juga kamu Amira tanpa tahu tempat. Akhirnya jadi juga Nico Junior di perut istrimu." "Hahaha," goda Thomas. "Apa maksudmu?" tanya Nicholas memicingkan matanya. "Ken yang bercerita padaku tentang tragedi mobil bergoyang di pinggir jalan kemarin, hahaha," terang Thomas. Mendengar hal itu, seketika membuat wajah Amira memerah karena menahan malu, apalagi Thomas mengatakan hal ini tepat di hadapan kedua mertuanya. Natasha dan Tony hanya menggelengkan kepalanya, melihat kelakuan Nico yang keterlaluan sambil terenyum menahan geli. Namun, mereka juga sangat bersyukur, karena akhirnya anak mereka bisa kembali normal dan bahkan kini hampir memiliki anak. "Sialan Ken, dia benar-benar tidak bisa menjaga rahasiaku. Akan kupotong 30% gajinya bulan ini," geram Nicholas pada sosok sekretarisnya itu. "Jangan lakukan itu. Bagaimanapun juga, dia yang membantumu saat proses pembuatan Nico Junior dalam perutmu," cegah Thomas masih sambil terkekeh. Saat semua orang sedang berbincang, tiba-tiba Ken datang memberi salam sekaligus ingin meminta Nicholas untuk segera berangkat, karena ada pertemuan penting pagi ini di kantor. "Maaf Tuan, apakah Anda sudah siap untuk pergi ke kantor sekarang?" tanya Ken. "Hari ini aku cuti," kata Nicholas lagi seenaknya membuat keputusan. "Tapi, Tuan, hari ini Anda ada pertemuan yang tidak boleh dilewatkan dengan Direktur PT Adam Premier, jelaskan tentang agenda hari ini. Aku yang akan melakukan pertemuan pagi ini menggantikan Nicholas. Biarkan dia menikmati kesenangannya menjadi seorang calon ayah," kata Tony pada Ken. "Nona Amira hamil?" tanya Ken terkejut mengarahkan pandangannya kepada Amira yang mengangguk senang. "Wah, selamat Nona, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan," kata Ken mendoakan kebaikan pada Nona mudanya itu. "Baiklah,
jika semuanya sudah memiliki penyelesaian masing-masing. Mari kita berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Ujar Nicholas girang membawa Amira pergi. Ayo, teriak Thomas tak kalah bersemangat. Kamu mau kemana pagi-pagi begini, Tom? Tanya Natasha yang melihat aneh pada keponakannya itu. Ada hal penting yang ingin aku urus, Tan. Terang Thomas sambil tersenyum penuh arti. Kini semua orang pergi meninggalkan rumah itu, kecuali Natasha yang memang tidak memiliki kepentingan pagi ini. Thomas sudah sampai ke panti asuhan, tempat di mana Clarissa sering datang ke sini. Tak lupa dia membawa banyak makanan dan mainan yang akan diberikan pada anak-anak yang ada di dalam panti. Selamat pagi Bu Pertiwi. Sapa Thomas. Selamat pagi, Tuan Thomas. Anda datang sendirian? Tanya Bu Pertiwi. Ya, kali ini saya datang sendirian. Mungkin sebentar lagi Clarissa akan menyusul kemari, harap Thomas. Bu Pertiwi hanya mengangguk dan memulai obrolan ringan seputar panti pada Thomas. Dia memperkenalkan tentang panti asuhan yang dikelolanya. Apakah Clarissa sering datang kemari? Selidik Thomas. Hampir 1 minggu sekali Nona Clarissa datang kemari untuk menemui Kinara, terang Bu Pertiwi. Kinara? Siapa dia? Thomas mengerutkan keningnya saat sebuah nama disebutkan oleh Bu Pertiwi. Dia adalah salah satu anak perempuan di panti ini. Nona Clarissa sangat menyayangi anak itu. Beliau mengatakan jika anak itu adalah anak dari sahabatnya yang sudah meninggal, tetapi diabaikan oleh keluarganya, jelas Bu Pertiwi. Nona Clarissa bahkan sempat ingin mengadopsi Kinara menjadi anaknya, tetapi hal itu segera diurungkan olehnya, karena dia mengatakan jika ayahnya tidak mengizinkan Nona Clarissa mengadopsi anak, lanjut Bu Pertiwi. Beliau mengatakan bahwa ayahnya khawatir Nona Clarissa akan kesulitan untuk memiliki seorang suami, jika semua orang tahu Nona Clarissa memiliki seorang anak, walaupun itu hanya anak angkat, tambahnya. Bu Pertiwi menerangkan panjang lebar tentang hubungan Clarissa dan Kinara. Thomas hanya diam dan menyimak setiap penuturan yang diberikan oleh Bu Pertiwi. Tapi saya senang, karena mungkin sebentar lagi, Nona Clarissa akan segera mengadopsi Kinara. Karena saat ini beliau sudah menemukan seseorang yang akan menikahinya, yaitu Anda. Ditambah lagi sepertinya Anda juga cukup menyukai Kinara, bukan begitu, Tuan Thomas? Tebak Bu Pertiwi. Hahaha. Doakan saja, semoga kami bisa segera dipersatukan, Bu, jawab Thomas. Thomas tertawa untuk menyamarkan perasaan tidak nyaman karena selama ini sudah membohongi Bu Pertiwi dengan mengatakan jika dirinya dan Clarissa memang memiliki hubungan. Saya akan doakan yang terbaik untuk kalian, ujar Bu Pertiwi. Thomas berjalan menuju ke kamar Kinara, memberikan sebuah boneka yang dia beli pada anak perempuan berambut ikal itu. Halo, Kinara. Sedang apa? Sapa Thomas mencoba menggakrabkan diri pada anak berumur 2 tahun itu. Kinara beringsut menyembunyikan dirinya di balik bantal, karena merasa belum mengenal Thomas yang baru pertama kali berinteraksi dengannya. Kinara, ayo salim sama Om. Ujar salah satu petugas panti yang sedang berjaga di ruangan itu. Masih malu sepertinya dia, kamu mau ini? Tawar Thomas menunjukkan sebuah boneka teddy berwarna coklat pada Kinara. Dengan ragu, Kinara menerima boneka yang diberikan oleh Thomas dan mulai mau berinteraksi. Thomas yang pintar berkomunikasi dengan anak kecil, membuat Kinara menjadi nyaman dan mudah akrab dengannya. Cukup lama Kinara bermain dengan Thomas di dalam ruangan yang tidak terlalu besar itu. Sesekali Thomas membuat Kinara tertawa terbahak-bahak dengan banyak melakukan permainan. Thomas, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba seseorang menginterupsi kegiatan yang sedang dilakukan oleh Thomas dan Kinara. Seketika Thomas menoleh ke arah sumber suara dan mendapati Clarissa tengah berdiri di ambang pintu dengan raut wajah penuh tanya. Aku hanya sedang bermain-main dengan Kinara, iya kan, sayang?
Jelas Thomas sembari menoleh ke arah Kinara untuk membenarkan apa yang dikatakan olehnya. "Kenapa kau bermain-main dengan Kinara?" kata Clarissa ketus seolah tak rela Kinara didekati oleh Thomas. "Kenapa? Bukankah aku emang boleh bermain dengan siapa saja yang ada di sini? Kemarilah, mari kita bermain bersama," ajak Thomas. "Ante, Cini." Celoteh Kinara mengajak Clarissa untuk datang mendekat ke arahnya. Mau tak mau Clarissa mulai mendekat ke arah Kinara, menggendongnya dengan penuh cinta dan berbicara sangat lembut untuk menanyakan tentang apa yang baru saja dia lakukan. Thomas terus memandangi Clarissa yang terlihat sangat berbeda saat sedang berdekatan dengan Kinara. Clarissa yang ada di hadapannya benar-benar berubah 180 derajat dengan Clarissa saat sedang berinteraksi dengannya. Tak ada nada ketus dan raut wajah garang. Dia begitu ramah dan tentu saja, cantik. Tanpa terasa Thomas terus memandangi apa yang sedang dilakukan oleh Clarissa dan Kinara sambil tersenyum-senyum sendiri. Thomas benar-benar terpesona dengan apa yang dilihatnya. "Cantik," celetuk Thomas. "Apa?" seru Clarissa. "Kinara, dia cantik, yah," ujar Thomas mengalihkan pembicaraannya, agar tidak ketahuan sedang memuji Clarissa. "Iya, dia memang sangat cantik," ujar Clarissa sambil mencium gemas pada pipi gembul Kinara. "Aku juga mau seperti Kinara." "Apa? Tinggal di panti juga?" "Bukan. Dicium seperti itu maksudku, hahaha." "Ternyata kau bisa melucu juga," kata Thomas tergelak. Merasa cukup mengurai rindu dengan Kinara, Clarissa berpamitan untuk pergi dari panti tersebut. Begitu juga dengan Thomas yang menyusul Clarissa pergi. "Kamu mau kemana setelah ini?" tanya Thomas. "Bukan urusanmu," jawab Clarissa ketus, lalu melangkah cepat menuju ke mobilnya. Tak ingin berlama-lama terlibat perbincangan dengan Thomas, Clarissa mempercepat langkahnya. Thomas hanya tersenyum melihat tingkah Clarissa yang semakin menggemaskan di matanya. Lalu berjalan menuju ke mobilnya sendiri. Tak ingin kehilangan jejak Clarissa begitu saja, Thomas cepat-cepat menyalakan mobilnya dan mengikuti laju mobil Clarissa dari jarak yang tidak terlalu dekat, agar tidak mencurigakan. Tak lama kemudian, terlihat mobil Clarissa menepi dan berhenti. Tampak Clarissa turun dari mobilnya, lalu membuka kap mobilnya. Melihat Clarissa sedang dalam kesulitan, tentu saja Thomas dengan sigap turun dari mobilnya dan mendekat ke arah orang yang sedang dia cintai. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Thomas. "Berhenti memanggilku, sayang," ketus Clarissa. "Mobilmu bermasalah." "Ya, keluar asap di bagian depan dan aku tidak tahu itu kenapa," terang Clarissa. "Kalau begitu naiklah ke mobilku, aku akan antar kemanapun kau pergi," ajak Thomas. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa bersama dengan Clarissa. Padahal mungkin, Thomas bisa saja melihat dulu kerusakan apa yang dialami oleh mobil Clarissa. Namun, tentu saja dia tidak melakukannya dan justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak Clarissa bersama dengannya. Clarissa terdiam sejenak, menimbang tawaran yang diberikan oleh Thomas. "Ayolah, Cla. Tinggalkan mobilmu di sini, biarkan mekanik yang akan mengambilnya nanti," bujuk Thomas. "Aku naik taksi saja," tolak Clarissa. "Di sini jauh dari kota, kamu akan kesulitan untuk mendapatkan taksi. Kamu lupa, sekarang ada aplikasi online untuk memanggil taksi datang ke sini," ujar Clarissa sembari tersenyum mengejek. "Kamu akan menunggu terlalu lama di sini, Cla. Gimana kalau tiba-tiba ada begal yang mendekatimu, berbuat susila padamu, lalu membunuhmu dan melemparkan mayatmu di jurang sana? Ingat ini jalanan yang sepi," ujar Thomas menakut-nakuti Clarissa. Clarissa menoleh ke kiri dan ke kanan, mengamati sekitarnya yang memang sepi. "Bagaimana jika penjahatnya justru kamu?" tuduh Clarissa sambil memicingkan matanya. "Haha, setidaknya aku penjahat yang tampan, kamu tidak akan rugi, Cla," celetuk Thomas.
Clarissa hanya mencebik untuk menanggapi perkataan Thomas. Mau tidak mau, Clarissa menuruti ajakan Thomas untuk ikut naik bersama dengannya. Sepanjang perjalanan, Thomas selalu melirik ke arah Clarissa sambil tersenyum bahagia. Mimpi apa aku semalam, begitu beruntung hari ini. Celetuk Thomas melirik ke arah Clarissa. Entah mimpi apa aku semalam, hariku sial sekali. Balas Clarissa mencela Thomas. Thomas hanya menanggapi sembari terus tersenyum lebar. Oh ya, Cla. Katanya di depan sana ada sebuah kafe yang kopinya mantap. Mampir yuk. Ajak Thomas. Aku sibuk. Dan tidak suka kopi. Tolak Clarissa. Seolah tidak menanggapi penolakan yang baru saja dilakukan oleh Clarissa, Thomas tetap berbelok ke arah kiri dan masuk ke area parkir kafe. Hei! Kenapa kamu berbelok seenaknya? Sudah kukatakan aku tidak mau ikut denganmu. Seru Clarissa lagi. Maaf Nona, tapi kamu berhutang tumpangan kepadaku, jadi kamu bisa membayarnya dengan minum secangkir kopi bersamaku, ujar Thomas sambil tersenyum licik penuh kemenangan. Cih. Clarissa hanya bisa berdeci menanggapi perkataan Thomas, tetapi tetap saja dia tidak bisa menolak ajakannya. Dia sudah terlanjur menumpang pada Thomas. Mau tidak mau, Clarissa ikut turun dan duduk satu meja bersama Thomas. Selama kita bersama, aku tidak pernah tahu bagaimana kehidupanmu, maka ceritakanlah tentang dirimu, Clarissa. Ujar Thomas memulai pembicaraan. Kita tidak seakrab itu. Jadi berhentilah berbicara, habiskan kopimu dan segera lanjutkan perjalanan kita. Jawab Clarissa ketus masih berusaha membentengi diri. Baiklah. Jika begitu, biarkan aku yang menceritakan tentang diriku. Stop. Aku tidak ingin dengar apapun tentangmu. Belum selesai Thomas menceritakan dirinya, sudah lebih dulu Clarissa menghentikan ucapan Thomas. Baiklah, bagaimana kalau kita berbicara tentang Kinara? Celetuk Thomas tiba-tiba. Agaknya topik yang akan diambil oleh Thomas sedikit menarik perhatian Clarissa, terbukti Clarissa segera melirik ke arah Thomas. Kinara anak yang cantik bukan? Sayang sekali dia tidak memiliki orang tua. Apa pendapatmu jika aku mengadopsi dia? Tanya Thomas benar-benar membuat mata Clarissa terbelalak. Kau tidak boleh mengadopsi dia. Tidak ada yang boleh mengadopsi Kinara. Seru Clarissa. Kenapa? Bukankah anak di panti asuhan boleh diadopsi oleh siapapun? Ya, kecuali Kinara. Katakan padaku alasan yang kuat agar aku tidak mengadopsinya. Clarissa terdiam menatap lekat ke arah Thomas yang sedang menunggu jawaban dari Clarissa. Karena Kinara sangat berarti bagiku. Dia anak dari sahabatku yang sudah meninggal dan sudah kuanggap sebagai anakku sendiri, terang Clarissa. Sahabatmu. Begitu berhargakah sahabatmu itu, hingga kau sangat mencintai anaknya? Tanya Thomas ingin tahu lebih dalam tentang kisah Clarissa. Iya, dia adalah Samantha, sahabat yang telah menyelamatkan nyawaku saat aku mengalami sebuah kecelakaan maut, hingga akhirnya dia yang harus menjadi korban atas kecelakaan itu, cerita Clarissa. Sedangkan Kinara adalah anak yang dia miliki dari sebuah hubungan gelap dengan kekasih yang mencampakkannya. Tak ada yang mau merawat Kinara, bahkan keluarga dari Samantha sekalipun. Dan mereka justru memasukkan Kinara ke panti asuhan, lanjutnya. Clarissa mulai membuka cerita tentang Kinara pada Thomas yang dengan sangat baik menyimak apa yang dikatakan oleh Clarissa. Sebab itu kamu ingin sekali mengadopsi Kinara untuk membalas budi atas apa yang sudah dilakukan oleh sahabatmu. Clarissa mendongakkan wajahnya, kembali menatap ke arah Thomas. Bagaimana kamu tahu kalau aku memiliki keinginan untuk mengadopsi Kinara? Tanya Clarissa terkejut. Bu Pertiwi yang menceritakan semuanya, dia juga yang menceritakan tentang alasan sampai saat ini kamu belum bisa mengadopsi Kinara, terang Thomas. Clarissa hanya menghela nafas sambil menunduk, seolah kembali diingatkan tentang alasannya tidak bisa mengadopsi Kinara.
Aku bisa membantumu agar kamu bisa segera mengadopsi Kinara. Ujar Thomas tersenyum girang. Bagaimana? Tanya Clarissa tak kalah girang, seolah dia mendapatkan harapan. Menikahlah denganku. Ujar Thomas dengan senyuman yang sangat lebar. Raut wajah Clarissa seketika berubah menjadi jengkel dan kesal dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulut Thomas. Kau pikir semudah itu bisa menikahiku? Lupakan semua mimpimu untuk menjadi suamiku. Kenapa? Ayahku memiliki kriteria khusus untuk menjadi menantunya. Dan salah satunya dia harus lebih kaya dari ayahku. Terang Clarissa memberitahu salah satu syarat menjadi suaminya. Itulah kenapa kamu mengejar-ngejar Nicholas. Kopiku sudah habis, mari kita pergi dari sini. Ajak Clarissa mengalihkan pertanyaan Thomas. Kemudian Clarissa segera bangkit dari tempat duduknya, tanpa memberikan kesempatan pada Thomas untuk mencegahnya tetap tinggal. Saat keduanya keluar dari kafe, mendadak hujan turun dengan derasnya. Astaga, kenapa harus hujan saat ini? Tidak bisakah hujan itu turun beberapa saat lagi, sampai aku sampai di mobil itu? Gumam Clarissa mengomentari hujan yang turun. Karena memang semesta sedang membantu kita untuk saling berdekatan, Kla. Sahut Thomas dari arah belakang lalu tersenyum menggoda. Cepat buka mobilnya, aku akan berlari ke sana. Titah Clarissa. Kau akan basah, hujan ini sangat deras. Aku ada pertemuan sebentar lagi yang tidak bisa aku lewatkan. Terang Clarissa. Benarkah? Kalau begitu ayo. Thomas melepaskan jaketnya dan menaruhnya tepat di atas kepala Clarissa, membuat Clarissa merasa terkejut karenanya. Kenapa diam? Bukankah kau ingin segera sampai ke mobil? Tanya Thomas membuyarkan lamunan Clarissa. Iya. Kini dua orang itu mulai berjalan di bawah guyuran hujan dengan berlindung jaket di kepala mereka. Jarak antara parkiran mobil dan kafe yang baru mereka singgahi memang cukup jauh, dengan hujan yang mengguyur deras, mampu membasahi seluruh tubuh mereka. Thomas menyadari jika punggung Clarissa tidak sepenuhnya terlindungi oleh jaketnya, dia pun berinisiatif untuk memberikan seluruh jaketnya untuk melindungi Clarissa dan berjalan memeluk Clarissa untuk melindungi tubuh Clarissa dengan tubuhnya hingga sampai ke mobil, membiarkan dirinya basah kuyup karena guyuran hujan. Dek. Ada sesuatu yang berdesir di dada Clarissa saat berada di dekat Thomas dengan jarak sedekat ini. Clarissa bisa mencium parfum dari tubuh Thomas dengan sangat baik. Mendadak wajahnya terasa menghangat, tak hanya wajahnya tapi juga hatinya.